Materi kali ini saya akan membahas salah satu model dari GLM atau Generalized Linear Model, di mana salah satu variabel responnya itu adalah berupa variabel dikotomi ya, atau binari. Atau binari itu artinya ada dua kategori di dalam variabel dependennya. Nah, salah satu model di dalam GLM yang bisa memodelkan variabel dependen dengan dua kategori atau variabel binari itu salah satunya adalah regresi logistik. Sebetulnya ini sudah sempat sekilas kita bahas di pertemuan sebelumnya, cuman kan tidak terlalu mendetail. Sekarang kita akan bahas lebih detail lagi apa itu yang dimaksud dengan regresi logistik. Nah, regresi logistik yang akan kita bahas kali ini, kita hanya melibatkan satu variabel independen. Ini mirip seperti di dalam regresi linier ya. Jadi kalau misalkan di regresi linier hanya terdiri dari satu variabel independen, kita sebut regresi linier sederhana. Begitu juga kalau di regresi logistik yang paling paling sederhana yaitu ketika kita hanya melibatkan satu variabel independen. Makanya disebut regresi logistik sederhana. Nah, ini regresi logistik sederhana, ini sudah tadi yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa kita hanya melibatkan satu variabel independen, kita sebut biasanya variabel X. Dan variabel X ini nanti bisa berupa variabel kontinu dan juga bisa berupa variabel kategorik. Nanti kita akan lihat apa bedanya kalau variabel independennya berupa variabel kontinu dan berupa variabel kategorik. Dan tentu saja karena variabel dependen y-nya adalah variabel binari, maka biasanya kita menyatakan kita memodelkan variabel dependennya itu sebagai proporsi ya, melihat bagaimana peluang sukses untuk suatu nilai X. Jadi untuk nilai variabel independen yang berbeda-beda, kita bisa hitung peluang suksesnya untuk setiap nilai X-nya, dan itu biasanya kita notasikan dengan Px. Jadi Px ini menyatakan peluang sukses pada nilai X. Nah, model regresi logistik sederhana itu bisa kita tuliskan dalam bentuk linear seperti yang dituliskan di sini ya. Jadi bentuk linearnya itu dalam bentuk logit, di mana logit ini maksudnya adalah logaritma dari odds. Jadi istilah lain dari logaritma dari odds. Logaritma dari odds itu kan sebenarnya bentuknya ini ya. Ini yang kita sebut logaritma dari odds. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita tahu odds itu apa? Rasio antara peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Ya, makanya ini disebut logit atau logaritma dari odds. Atau ada yang menyebutnya juga ini disebut logit dari peluang sukses. Jadi logit Px itu peluang sukses. Istilah lain dari logaritma dari odds itu kadang kita sebut juga logit dari peluang sukses. Jadi ini sebenarnya ekuivalen. Nah, yang membedakan antara regresi logistik dengan regresi linier, kalau di regresi linier itu kan kita langsung mengaitkan variabel dependennya dengan variabel independen. Jadi langsung kita tuliskan di dalam model linear Y sama dengan alpha plus Bx. Tapi kalau di model regresi logistik, kita tidak menghubungkan langsung variabel Y terhadap X, tetapi kita transformasi dulu. Y-nya kita transformasi ke dalam fungsi logit Px, baru hasil transformasi ini kita kaitkan dengan variabel independennya. Dan fungsi logit ini biasanya kalau di dalam GLM kita sebut sebagai fungsi link ya. Karena fungsi link ini adalah fungsi yang melink atau menghubungkan antara variabel respon dengan variabel alpha plus beta x atau dengan variabel independennya. Kenapa kita harus pakai fungsi link? Ya salah satunya kita tidak bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Karena kita tahu salah satu alasannya Y ini kan dia variabel kategorik ya, sedangkan ketika kita modelkan dengan langsung dengan alpha plus beta x, kemungkinan nilai prediksinya bisa di luar dari nilai Y-nya. Jadi itu tidak mungkin kita lakukan.
Ya, makanya kita perlu melakukan suatu transformasi sehingga kita bisa mendapatkan hasil prediksi yang nantinya sesuai dengan nilai proporsi, ya, proporsi dari Y di mana rentangnya antara 0 dan 1. Salah satu fungsi link yang sering digunakan itu adalah logit. Walaupun ada link lain seperti probit, cuman keuntungan lain dari logit itu adalah interpretasinya yang lebih mudah kita pahami. Karena nanti kalau kita lihat logit, itu nanti interpretasinya bisa kita tafsirkan sebagai odds ratio. Nah, dari fungsi logit ini nanti kita bisa hitung peluang suksesnya. Jadi berdasarkan model regresi logistik ini, kita bisa hitung Px-nya ini adalah sebagai rasio atau perbandingan E pangkat alfa plus beta X dibagi 1 plus E pangkat alfa plus beta X. Jadi kalau kita lihat dan kita gambarkan persamaan Px terhadap X ini, ya seperti pada plot yang saya berikan di sini, ini akan menggambarkan fungsi yang berbentuk seperti huruf S, ya. Dimana kalau betanya positif, dia akan membentuk kurva yang menaik, ya, bentuk seperti S. Tapi kalau betanya negatif, dia akan turun, ya, atau seperti S yang terbalik. Dan betanya itu sendiri menyatakan koefisien, ya. Karena ini adalah logit, berarti betanya itu menyatakan kenaikan. Jadi setiap kenaikan 1 unit dari X itu akan menambah nilai logit sebesar beta, ya. Beda dari fungsi linear. Kalau linear ini langsung bisa kita tafsirkan setiap kenaikan 1 unit, maka nilai responnya atau nilai dependennya itu akan naik sebesar beta. Cuman karena di sini kan yang kita kaitkan adalah logit, ya berarti kenaikan 1 unit X akan menaikkan logit sebesar beta. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai koefisiennya. Apa yang terjadi kalau koefisien dari regresi logistiknya sama dengan 0? Ya, ini mudah kita buktikan, ya. Tinggal kita substitusi ke persamaan Px yang di sini. Kalau betanya sama dengan 0, berarti kan ini hilang. Kemudian ini juga jadi hilang, berarti sisanya adalah E pangkat alfa dibagi 1 plus E pangkat alfa. Artinya apa? Kalau betanya sama dengan 0, berarti nilai Px-nya ini kan konstan, ya, karena tidak lagi mengandung nilai X. Jadi untuk X berapapun, maka nilai proporsinya itu akan sama. Artinya kalau kita gambarkan fungsi dari Px atau nilai peluangnya terhadap nilai dari X, maka dia akan berupa garis lurus, ya, konstan. Ya, karena kan dia tidak berubah terhadap nilai X. Jadi untuk nilai X berapapun, nilai P-nya akan tetap sama. Jadi artinya apa? Kalau betanya sama dengan 0, kita bisa katakan bahwa nilai Y itu independen terhadap nilai X, ya. Karena nilai Y tidak lagi bergantung pada X, maka kita katakan Y independen terhadap X. Nah, kalau seandainya betanya cukup besar, ya, entah itu besarnya dalam arah yang positif atau arahnya negatif, maka di sini diberikan tanda mutlak, maka kurvanya akan naik. Itu kalau betanya cukup besar dalam arah yang positif, atau kalau betanya cukup besar dalam arah yang negatif, itu akan turun dengan curam. Artinya, kalau kita gambarkan ketika betanya cukup besar, maka kurvanya itu akan lebih cepat menuju 1, ya, dia akan curam. Tapi kalau betanya negatif, ya, sangat kecil sekali, itu juga akan lebih cepat menuju 0, ya. Kemudian kita juga bisa menghitung titik simetris, di mana titik simetris ini adalah ketika kita melihat peluang suksesnya sama dengan setengah, ya. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan dari Px, ya, maka Px sama dengan setengah itu terjadi jika dan hanya jika nilai E pangkat alfa plus beta X itu sama dengan 1, ya. Kalau nilai E pangkat alfa plus beta X nya sama dengan 1, yaitu kan artinya
kita bisa ambil satu itu sama saja dengan eksponen atau E pangkat 0 ya. Berarti artinya ini terjadi jika alfa plus beta x-nya sama dengan 0 atau ketika x-nya sama dengan minus alfa dibagi beta. Jadi titik simetrisnya itu terjadi ketika kita menghitung rasio antara alfa dibagi beta dalam tanda negatif. Ya, jadi titik simetris ini menyatakan seperti suatu nilai x di mana hasil outputnya itu memiliki peluang sukses dan gagal yang sama besar. Ya, karena nilai px-nya setengah, berarti peluang suksesnya setengah, atau dengan kata lain ya berarti peluang gagalnya juga sama dengan setengah. Sebagai ilustrasi, di sini kita coba langsung aplikasikan model regresi logistik sederhana di mana kita hanya melibatkan satu variabel independen. Di sini saya punya contoh data disebut data horseshoe crabs, di mana data ini yang diambil variabel dependennya adalah apakah kepiting betina itu memiliki satelit atau tidak. Jadi kalau kepiting betinanya itu memiliki satelit, itu saya kategorikan atau saya notasikan dengan 1. Tapi kalau tidak memiliki satelit, itu dinotasikan dengan 0. Kemudian variabel independen itu yang diambil adalah lebar kepiting atau width ya. Width kalau dalam datanya itu nanti disebut width. X-nya ini adalah lebar kepiting betina dalam sentimeter sebagai variabel independen. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana pengaruh ya, apakah lebar kepiting betina itu mempengaruhi apakah kepiting betinanya itu memiliki satelit atau tidak. Jadi pemodelan seperti ini salah satu keuntungannya mungkin karena untuk mengecek apakah kepiting betina itu memiliki satelit, mungkin itu cost-nya lebih mahal ya, jadi lebih sulit untuk melihat apakah kepiting betina itu memiliki satelit atau tidak. Jadi kalau seandainya memang lebar kepiting betina itu mempengaruhi satelit dan di mana cost atau menghitung lebar kepiting betina itu jauh lebih mudah dibandingkan menghitung satelit, maka pemodelan ini juga sebenarnya cukup bermanfaat ya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat, tidak perlu lagi secara langsung mengecek apakah kepiting betina memiliki satelit, tapi cukup kita mengukur lebar kepiting betina untuk menentukan apakah kepiting tersebut memiliki satelit atau tidak. Jadi ini datanya ini nanti saya share juga, ini dalam bentuk CSV datanya. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi GLM dari software R. Kemudian kebetulan untuk variabel dependennya itu di sini dinotasikan dengan Y. Jadi nanti kalau dilihat di datanya, Y ini nilainya antara 0 dan 1. Ya, jadi kalau 0 artinya tidak memiliki satelit, tapi kalau 1 memiliki satelit. Kemudian kita regresikan terhadap lebar betina. Ya, kemudian ini datanya diambil dari data crabs. Kemudian di sini jangan lupa ya, kita harus menuliskan ya, menyebutkan dia berasal dari keluarga apa, karena di sini yang kita modelkan adalah variabel dependennya adalah binomial, berarti kita tulis binomial. Dan secara default biasanya kan kalau di pertemuan sebelumnya kita tuliskan ya linknya yang dipakai apa, apakah linknya logit atau probit atau misalkan log-log dan sebagainya. Cuman kalau tidak kita sebutkan di sini secara default R itu akan menggunakan link logit ya. Jadi dia otomatis tanpa perlu kita sebutkan, defaultnya dia langsung mengeluarkan output berdasarkan link logit. Jadi kalau kita keluarkan outputnya, dia langsung mengestimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood, di mana di sini alfanya diperoleh minus 12,3 dan betanya 0,497. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan proporsi peluang Px,
Ini ya bisa kita tuliskan ya, tinggal kita substitusi, alfanya minus 12,351 dan betanya 0,497. Ya. Nah, sekarang kita coba visualisasikan ya hasil dari persamaan ya, persamaan dari proporsi peluang ini. Ini kita coba gambarkan ke dalam koordinat kartesius, di mana px-nya itu sebagai disumbu y, sedangkan x-nya itu disumbu x ya. Nah, di sini saya keluarkan dulu ya deretan dari deret dari variabel x atau variabel independen, karena kan saya mau menggambarkan nilai proporsi untuk sembarang nilai x, di mana nilai x-nya ini saya bangkitkan sesuai dengan rentang data yang ada di data Krebs tadi. Jadi saya ambil deretan dimulai dari 20 sampai dengan 34. 0,1 di sini ini menyatakan artinya saya mau mengeluarkan, membangkitkan deret di mana deretnya itu bertambah setiap 0,1 ya. Jadi kalau dikeluarkan nanti deret dari x pertama adalah 20, kemudian 20,1, 20,2 dan seterusnya sampai dengan nilai terakhir atau maksimumnya yang saya keluarkan adalah 34 ya. Kemudian argumen atau fungsi yang saya buat pertama di sini adalah plot. Artinya ini langsung plot data aktual ya, data aktual yang ada di data Krebs, di mana saya buat scatter plot ya, atau plot antara data X terhadap data Y, atau data width terhadap data Y. Jadi kalau kita buat plotnya, maka yang akan keluar itu adalah plot berupa titik-titik ini. Titik-titik yang ada di satelit, di sumbu y-nya sama dengan nilai y-nya sama dengan 1, dan titik-titik di mana nilainya y-nya sama dengan 0 ya. Jadi datanya dia mengelompok di sepanjang garis horizontal sama dengan 1 dan di sepanjang garis horizontal sama dengan 0 ya. Ya, karena data y-nya itu kan hanya ada dua kemungkinan, 0 dan 1. Cuman yang membedakan adalah x ya. Jadi dari semua data atau dari semua kepiting betina yang tidak mempunyai satelit atau y-nya 0, nilai x-nya atau width-nya kan bervariasi. Ada yang 22, ada yang 24 dan seterusnya. Dimana mungkin paling maksimum dia berada pada titik ini ya. Begitu juga untuk data kepiting betina yang memiliki satelit atau kita notasikan dengan 0, di antara semua kepiting betina yang memiliki satelit, lebarnya juga bervariasi ya. Ada yang nilainya 22, sekian sampai dengan yang paling tinggi di sini hampir mendekati 34 ya. Kemudian langkah berikutnya di sini saya berikan fungsi curve ya. Curve ini artinya saya mau membuat grafik atau kurva S ya, dimana kurva S ini kan bisa kita bangkitkan atau bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang px tadi ya, persamaan yang px, dimana px itu kan eksponen atau e pangkat minus alfa ditambah beta x dibagi 1 ditambah e pangkat minus alfa ditambah beta x ya, dimana x-nya ini kan kita ambil dari data yang kita bangkitkan di sini tadi. Kemudian jangan lupa kita tambahkan argumen add sama dengan t. Di sini t artinya true. Artinya kita mau menambahkan kurva ini kepada plot yang sudah dibuatkan di atas ini ya. Jadi kalau kita running sintaks yang curve ini, maka dia akan memberikan kurva S yang digambarkan pada plot sebelah kiri ini. Ya. Nah, plot yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya sama saja dengan plot yang ada di sebelah kiri. Cuman di sini yang sebelah kanan ini untuk lebih mudah memvisualisasikan poin-poin yang ada di sekitaran 0 dan sekitaran 1 dari nilai y-nya ini. Karena kalau kita lihat untuk
kepiting betina yang memiliki satelit atau tidak memiliki satelit itu ada kemungkinan mereka memiliki weight yang sama ya. Jadi ketika kita gambarkan seperti plot di kiri, ini akan ada titik-titik yang berkumpul. Jadi tidak kelihatan ya. Dia akan bertumpuk, tidak akan kelihatan sebenarnya ada berapa sih. Misalkan untuk yang lebarnya 24, itu misalkan ada berapa sih yang tidak memiliki satelit atau yang kita notasikan dengan 0 ini. Nah, alternatifnya di sini kita bisa buat plot yang sama seperti yang di sebelah kiri, cuman kita mau spread ya. Spread itu artinya kita pencar ya, supaya kita bisa melihat sebenarnya ada berapa banyak ya untuk misalkan kepiting betina yang memiliki lebar yang sama. Nah, untuk membangkitkan atau mendapatkan plot seperti di sebelah kanan, di sini kita cukup menambahkan argumen jitter terhadap variabel y-nya. Jadi kalau kita tambahkan argumen ini, kita bisa mendapatkan plot sebelah kanan, di mana di sini kelompok data yang ada di sini, ini sebenarnya kelompok data untuk kepiting betina yang memiliki atau yang memiliki nilai y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 artinya tidak punya satelit. Ya, cuman kita berikan sedikit noise ya supaya kelihatan ya. Datanya ada sekian banyak. Begitu juga kumpulan data yang ada di sini. Ini sebenarnya kumpulan data yang kita berikan noise, tapi semuanya adalah data yang memiliki satelit atau y-nya sama dengan 1. Plot ini juga menunjukkan bahwa kita bisa melihat bahwa untuk lebar yang cukup panjang, ya bisa kita lihat itu memiliki kemungkinan menunjukkan bahwa kepiting betina itu memiliki satelit. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau lebarnya semakin besar ya atau semakin panjang, maka kemungkinan kepiting betina itu untuk memiliki satelit itu juga semakin besar ya, karena di sini bisa dilihat untuk beberapa kasus untuk kepiting dengan lebar yang panjang itu termasuk ke dalam kategori punya satelit, tapi untuk kepiting betina yang tidak memiliki satelit itu tidak ada kasus di mana panjang atau di mana lebarnya itu lebih besar daripada 28, sekian ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi nanti mungkin ketika kita melihat output nanti kita bisa melihat bahwa kemungkinan memiliki satelit itu terjadi ketika kepiting betina itu memiliki lebar yang lebih panjang. Cuman masalahnya dari visualisasi gambar plot seperti ini kita kesulitan untuk mengevaluasi apakah model regresinya itu fit dengan data atau tidak. Apakah model regresi sederhananya itu cocok dengan data yang kita observasi atau tidak, karena dari sini kan tidak kelihatan ya. Kita hanya memiliki kurva berbentuk S dengan poin-poin data aktualnya itu menyebar ya di sekitaran nilai y-nya sama dengan 0 atau 1. Jadi tidak terlihat ya. Jadi kita tidak bisa secara langsung mengevaluasi kecocokan model dengan data hanya menggunakan visualisasi seperti ini, baik menggunakan plot yang sebelah kiri maupun plot yang sebelah kanan. Nah, di sini ada alternatif lain bagaimana cara mengevaluasi apakah modelnya itu fit dengan data. Itu caranya adalah kita kelompokkan kepiting betina dengan nilai X yang sama atau dengan nilai lebar, bukan yang sama ya, tapi dengan nilai lebar atau width yang mirip ya. Jadi artinya kita kelompokkan kepiting betina berdasarkan width, kita kelompokkan menjadi 8 kelompok ya. Jadi kalau kita lihat dari output di sini yang saya lakukan adalah saya kelompokkan kepiting betina berdasarkan width. Jadi berdasarkan yang lebarnya di antara 0 sampai 23,2, kelompok 2 di mana lebarnya di antara 23,2 sampai 24,2, dan seterusnya sampai kelompok 8, kelompok terakhir di mana di sini adalah kepiting betina yang memiliki lebar di atas 29,2 ya.
Caranya bagaimana dengan menggunakan software R, kita bisa menggunakan perintah cut ya. Kemudian kita masukkan argumennya, pertama adalah kita mau mengkategorikan berdasarkan width. Kemudian argumen yang kedua adalah breaknya ini menyatakan titik di mana kita mau memotong antara kategori satu dengan kategori yang lainnya. Ya, kemudian kalau kita sudah membuat kategori kelompok berdasarkan width, di sini saya sebut GRP atau group. Kemudian nanti kita bisa menghitung ya, ada berapa kasus atau ada berapa kepiting betina yang masuk ke dalam kelompok pertama. Jadi di sini ada kategori false sama true ya. Kalau true ini artinya di sini adalah kepiting betina yang memiliki satelit. Ya, ini artinya Y sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 0 ya. Ini berdasarkan kriteria dari argumen yang diberikan di sini. Jadi kalau crab Y-nya sama dengan lebih besar dari 0, berarti kan Y-nya sama dengan 1, berarti dia memiliki satelit. Ya, jadi di kelompok 1, di mana lebarnya antara 0 sampai 23,2, ada sebanyak 5 kepiting yang memiliki satelit. Dan ada sebanyak 9 yang tidak memiliki satelit. Dan seterusnya sampai dengan kelompok terakhir, di mana yang paling lebar width-nya di sini di atas 29,2, tidak ada kasus ya sesuai yang kita harapkan. Jadi untuk yang lebarnya lebih panjang tidak ada yang memiliki satelit, tapi kalau untuk yang width-nya lebih besar itu ada kasus, dalam hal ini ada 14 kasus yang memiliki satelit. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah kita menghitung berapa proporsi yang memiliki satelit di masing-masing kelompok. Artinya kita hitung di antara kelompok pertama ini kan ada totalnya ada 14 ya. 14 kita hitung 5 dari 14 ini adalah proporsi yang memiliki satelit. Begitu juga kelompok 2 kita hitung totalnya 14 juga, berarti proporsinya adalah 4 dibagi 14 yang memiliki satelit, dan seterusnya. Prosedur ini bisa kita hitung dengan menggunakan perintah ini ya, grup tabel, 2, ini artinya kita mau mengambil kolom kedua, artinya kita mengambil kolom true, karena kita mau menghitung proporsi true dibagi total dari masing-masing baris ya. Makanya kita hitung dengan row sum. Artinya ini menghitung total setiap baris dari grup titik tabel yang kita bentuk di sini. Ya. Jadi nanti kita peroleh persentasenya adalah kelompok pertama, persentasenya kan tadi 5/14, kalau kita hitung itu desimalnya adalah 0,35, dan seterusnya sampai kelompok terakhir. Ini karena semuanya memiliki satelit ya, dan tidak ada yang memiliki satelit, berarti kan proporsinya adalah 1 ya. Nah, jadi poin ini menyatakan proporsi memiliki satelit untuk masing-masing kelompok width ya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita plot nilai persentase masing-masing kelompok ke dalam kurva yang tadi sudah kita buat ya. Jadi ini sebenarnya adalah kurva yang tadi kita buat ya. Cuman ada tambahan titik segitiga warna merah, di mana titik segitiga warna merah ini adalah nilai proporsi masing-masing kelompok. Jadi total kita punya 8 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik yang paling kiri ini adalah titik atau proporsi dari kelompok width pertama. Ya, ini kan tadi nilainya sekitaran 0,35. 0,35 sampai dengan kelompok terakhir tadi kan kita hitung proporsinya adalah 1 ya. Jadi dari hasil rata-rata tadi ini masih perintah plot dan curve yang tadi ya, kita membuat plotnya itu menghasilkan titik-titik bulat berwarna hitam ini, sedangkan curve-nya itu menghasilkan kurva S ya. Kemudian untuk menambahkan titik segitiga, di sini saya tambahkan perintah point. Yang kita masukkan adalah pertama kan ketika kita mau membuat plot ke dalam koordinat kartesius, kita harus menentukan dulu apa yang menjadi sumbu X ya, kemudian apa yang menjadi sumbu Y. Y-nya ini kan persentase di masing-masing kelompok, sedangkan rata-rata ini adalah nilai rata-rata dari lebar setiap kelompok ya, karena kan
setiap kelompok di sini kan kita harus bisa menentukan suatu titik supaya bisa kita gambarkan di dalam koordinat kartesius x, y. Jadi kita tentukan x-nya itu adalah rata-rata di antara kelompok 1 ini, kemudian kelompok 2 juga di antara semua crepes yang memiliki width di antara ini, kita hitung rata-ratanya sekian. Ya, sampai dengan yang terakhir, kelompok terakhir, di antara semua crepe yang memiliki lebar lebih dari 29,2, kita hitung rata-rata lebarnya adalah 30,4. Ya. Barulah kita plot ke dalam koordinat kartesius ini. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa model regresi logistiknya itu bisa kita katakan cocok ya dengan data aktual, karena kurva logistiknya atau kurva S-nya ini mendekati data aktual yang warna merah ini. Oke, kembali ke nilai prediksi peluang tadi. Ini adalah nilai prediksi peluang berdasarkan tadi ya hasil estimasi di mana tadi sudah kita menggunakan metode maksimum likelihood, alpha topinya atau estimasinya minus 12,3 dan beta topinya 0,497 ya. Kemudian kita tahu karena beta topinya atau estimasi dari betanya itu positif ya, lebih besar dari 0, maka kita bisa mengharapkan bahwa nilai peluangnya ya, estimasi peluangnya itu akan naik jika nilai X-nya juga naik ya. Sesuai apa yang kita gambarkan pada plot sebelumnya bahwa kurva S-nya itu adalah kurva S yang menunjukkan pola naik ya. Tapi kalau seandainya diperoleh betanya negatif, nanti akan menunjukkan tren yang sebaliknya. Jadi kurva S-nya akan turun. Ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan estimasi nilai peluang ini untuk menghitung nilai peluang dari berbagai macam nilai lebar atau dari berbagai macam nilai X ya. Salah satunya kita bisa menghitung untuk peluang dari nilai lebar rata-rata. Jadi ini rata-rata dari data Krebs ya, rata-ratanya 26,3. Kita bisa hitung berapa peluang bahwa kepiting betina dengan lebar rata-rata dari rata-rata sampel itu akan memiliki satelit ya. Kita menggunakan persamaan ini diperoleh nilainya 0,67. Jadi tinggal kita substitusi saja ya nilai X-nya. Di sini 26,3, kita peroleh peluangnya 0,67. Jadi peluangnya cukup tinggi ya untuk memiliki satelit di mana lebarnya itu adalah rata-rata. Nah, kalau kita menggunakan R, ini kita bisa menghitung dua jenis nilai prediksi ya. Jadi R itu bisa kita minta untuk mengeluarkan nilai prediksi peluang atau PX ini seperti yang sudah dituliskan di atas ini ya, 0,67. Itu caranya dengan menggunakan perintah predik, tetapi di sini kita kasih perintah tipenya adalah respon ya, karena respon kita Y-nya itu biasa kita modelkan sebagai peluang sukses ya. Kemudian yang menjadi argumen ini adalah model GLM-nya yang tadi kita modelkan dengan perintah GLM. Kemudian argumen kedua adalah nilai X-nya. Nilai X-nya dalam hal ini kita masukkan 26,3, hasilnya sama ya. Dengan kita hitung manual, hasilnya 0,67. Atau yang kedua, kita juga bisa meminta R untuk mengeluarkan prediksi logit. Jadi prediksi logit itu adalah prediksi berdasarkan persamaan logit. Kita tahu persamaan logit itu kan logit sama dengan alpha plus beta X ya. Jadi tinggal kita substitusi X-nya 26,3 dengan alpha yang sudah kita estimasi tadi, kita peroleh hasilnya 0,72 ya, hasilnya ini ya. Nah, sekarang kita coba interpretasikan hasil parameter estimasi parameter dari model logistik sederhana ini. Kita tahu bahwa yang kita modelkan adalah dalam bentuk logit ya. Logit sama dengan alpha plus beta X. Maka kalau kita ambil kedua ruas
ya kita pangkatkan E, ya jadi E pangkat logit, kemudian E pangkat alfa plus beta X, ya. Yang sebelah kiri kan jadi Pi dibagi 1 minus Pi ya, karena E pangkat log kan jadi hilang. Kemudian yang sebelah kanan kita ambil kalau X-nya tetap pada X, kemudian yang kedua kita ambil kalau X-nya naik 1 unit, jadi kita tambahkan X plus 1, ya. Kalau tetap pada X kan masih tetap E pangkat alfa plus beta X, tapi kalau kita tambahkan 1 berarti kan tinggal kita substitusi, X-nya menjadi X plus 1, ya. Jadi kalau kita sederhanakan yang persamaan ini, kita bisa tuliskan E pangkat B beta dikali E pangkat alfa plus beta X, ya. Kemudian kalau kita ambil rasio antara kedua odds, di mana odds-nya pada X plus 1 dibagi dengan odds pada saat X, ya. Jadi kita bisa hitung bahwa odds pada saat X plus 1 dibagi dengan odds pada saat X itu sama dengan E pangkat beta, ya, karena yang ini hilang ya, yang E pangkat alfa plus beta X itu hilang. Atau secara umum kita ambil sembarang nilai X tetapi kita tambahkan suatu delta X, ya, dimana ini perubahan dari nilai X, berarti kalau kita hitung hasilnya adalah E pangkat beta delta X, ya. Jadi di sini kita bisa menginterpretasikan apa? Bahwa nilai beta, kalau kita menginterpretasikan nilai beta, beta itu sendiri kan tadi menyatakan besarnya kenaikan nilai logit kalau nilai X-nya naik 1 unit. Tetapi terkadang interpretasi dalam bentuk logit itu masih sulit untuk dipahami ya. Jadi maksudnya kenaikan logit itu seperti apa, itu biasanya sulit dipahami. Makanya alternatif lainnya kita ambil nilai E pangkat beta. Kalau kita ambil E pangkat beta, ini jauh lebih mudah diinterpretasikan karena bisa kita lihat E pangkat beta itu kan perbandingan dua odds. Ini kan jadi odds rasio ya. Atau dengan kata lain, E pangkat beta ini menyatakan besarnya kenaikan ya. Kenaikan, jadi setiap kenaikan 1 unit dari X itu akan menaikkan nilai odds sebesar E pangkat B, ya. Nah, sekarang kalau kita ambil betanya sama dengan 0, tadi kan sudah sempat saya jelaskan kalau betanya sama dengan 0, artinya kan nilai proporsinya kan menjadi konstan ya, jadi tidak lagi bergantung pada nilai X. Jadi kalau kita kaitkan dengan nilai odds ini, berarti kalau kita ambil nilai eksponen dari B, beta, kan ini sama dengan 1, karena E pangkat 0 sama dengan 1, dan kita tahu dari konsep odds, kalau odds-nya sama dengan 1, ya, maka kan itu artinya juga independen. Ya, jadi odds-nya lagi, odds rasionya atau odds-nya ini tidak bergantung lagi pada X, atau artinya nilai Y itu independen terhadap X. Jadi karena odds rasionya ya, karena kan sebenarnya ini kan odds rasio ya, odds rasio antara nilai X-nya sama dengan X plus 1 dan nilai X-nya sama dengan X yang berbeda 1 unit. Jadi kalau kembali ke contoh data Krebs tadi, kita peroleh kan betanya 0,497, kalau kita hitung E pangkat beta kita peroleh 1,64. Jadi ini lebih mudah kita interpretasikan, artinya odds mempunyai satelit itu kita estimasi akan bertambah sebesar 1,64 untuk setiap kenaikan 1 cm pada lebar kepiting betina, ya. Jadi karena kita sudah paham interpretasi odds, ini jauh lebih mudah kita tafsirkan daripada kita hanya menafsirkan nilai parameter beta, di mana parameter beta itu menunjukkan kenaikan dalam logit, ya. Jadi kita ambil E pangkat beta itu menunjukkan perubahan, ya, pertambahan nilai odds untuk setiap kenaikan 1 cm dari variabel X, ya. Atau tidak harus untuk setiap 1 unit, karena berdasarkan prinsip tadi, kalau kita ambil sembarang delta X, misalkan delta X-nya 0,1 cm, kita substitusi, kita dapat 1,051. Artinya nilai odds akan bertambah sebesar 1,051 kalau nilai X-nya bertambah sebesar 0,1 cm, ya.
Jadi kita bisa mensubstitusikan untuk sembarang kenaikan delta X ya. Cuman yang paling umum kita ambil delta X-nya itu sebesar 1 unit. Kemudian kita juga bisa melakukan statistika inferensial atau melakukan uji hipotesis ya. Mungkin salah satunya di sini yang saya tunjukkan. Pertama, kita bisa menghitung selang kepercayaan dari beta. Ya, menghitung selang kepercayaan dari beta, salah satunya kita bisa menggunakan selang kepercayaan Wold. Ya. Ini adalah output dari R ya, dimana diperoleh yang tadi sudah kita tuliskan. Ya, ini adalah nilai alfanya, estimasi alfa atau alfa topi, ini adalah beta topi. Kemudian ini standar error untuk masing-masing alfa topi, dan ini adalah standar error untuk beta topi. Selang kepercayaan kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, di mana Z alfa per 2, kalau kita ambil alfanya 5% kan 1,96. Jadi selang kepercayaan 95%, untuk beta, kita ambil beta topinya 0,9497, ditambah atau plus minus ya, 1,96 dikali standar errornya, 0,102. Ya, kita bulatkan jadi 0,102, kita peroleh kepercayaan betanya di antara 0,297 sampai 0,697. Cuman biasanya yang umum kita mau melihat selang kepercayaan dalam bentuk odds, karena ini selang kepercayaan dalam bentuk logit ya. Jadi kalau kita ambil pangkat beta, ini adalah selang kepercayaan dalam odds ya. Dalam odds kita ambil pangkat dari selang kepercayaan beta, kita peroleh di antara 1,35 sampai 2,01. Jadi selang kepercayaan ini bisa kita interpretasikan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita bisa menyatakan bahwa odds untuk memiliki satelit ya itu akan bertambah besar ya, akan bertambah sebesar paling kecil 1,35 atau paling besar 2,01 ya, karena pertambahannya berada di antara 1,35 dan 2,01 ya. Jadi pertambahan odds paling kecil 1,35 atau paling besar 2,01 setiap kenaikan 1 cm dari nilai X-nya atau dari lebar kepitingnya. Kalau menggunakan R ini juga bisa kita lakukan. Ya, kita bisa menggunakan perintah confin .default, kemudian argumen yang kita masukkan adalah model logit yang kita gunakan, yang kita keluarkan dengan menggunakan perintah GLM. Ya. Jadi dia akan otomatis memberikan selang kepercayaan baik untuk alfa maupun beta. Cuman biasanya yang menjadi fokus adalah kita biasanya cukup melihat selang kepercayaan dari beta. Ya. Kemudian untuk menghitung selang kepercayaan dalam bentuk odds, kemudian untuk menghitung selang kepercayaan dari odds ya tinggal kita ambil eksponen aja dari selang kepercayaan yang di atas ini. Kita ambil eksponen, kita peroleh selang kepercayaan 95%-nya 1,34 sampai 2,006 ya. Ini sama dengan yang kita hitung. Kemudian selain selang kepercayaan di dalam melakukan inferensial, kita juga bisa menguji apakah betanya sama dengan 0 atau tidak. Jadi beta sama dengan 0 atau tidak ini kan sama saja dengan menguji apakah Y-nya independen dari X, atau dengan kata lain apakah X-nya itu memberikan pengaruh terhadap Y atau tidak ya. Seperti yang kita ketahui, kalau betanya sama dengan 0 itu kan artinya nilai Px-nya itu konstan untuk setiap X. Maka kalau konstan ya artinya kan Y tidak lagi bergantung pada X ya. Jadi kalau kita formulasikan hipotesisnya, hipotesis nihilnya berbunyi beta sama dengan 0, ini sama saja dengan menyatakan independen. Sedangkan alternatifnya ini menyatakan data kedua variabel tidak independen ya, atau betanya tidak sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya dari output R itu sudah otomatis memberikan nilai p-value ya. P-value-nya di sini cukup sangat kecil ya, jauh lebih kecil dari 0,05, berarti kita maaf yang ini ya. Kita lihat p-value yang width. Ini adalah p-value dari alpha.
Berarti kita lihat p-value dari width menguji nilai beta. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti kita katakan signifikan, ya. Atau karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti kita tolakkan 0, dan kita simpulkan alternatifnya, kita nyatakan bahwa nilai Y itu masih bergantung pada X. Atau dengan kata lain, bahwa ada pengaruh signifikan lebar dari kepiting terhadap kemungkinan bahwa si kepitingnya itu memiliki satelit atau tidak. Ya. Kemudian ya selain menggunakan p-value yang paling tradisional, kita bisa menggunakan titik kritis ya. Titik kritis berarti kita harus menghitung z-hitung, di mana z-hitung itu kan yang nilainya adalah rasio antara nilai estimasi dari beta dibagi dengan standar error. Ya, jadi estimasinya 0,4972 dibagi 0,1017, 4,887. Kalau kita bandingkan dengan titik kritisnya, ini kan lebih besar dari 1,96, maka kita simpulkan hal yang sama, yaitu tolak 0. Ya. Atau kita tahu juga kalau kita kuadratkan nilai Z, kita akan peroleh bahwa Z kuadrat ini dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasannya 1. Ya. Jadi kalau pakai chi-square, ya di sini juga pasti akan memberikan p-value yang sama dan kesimpulan yang sama bahwa H0 itu ditolak. Ya. Oke, contoh yang tadi saya berikan itu masih menggunakan variabel independen yang kita ukur sebagai variabel kontinu ya, karena width itu kan variabel kontinu. Nah, sekarang bagaimana kalau variabel independennya kategorik ya? Nah, variabel independen kategorik yang paling sederhana kalau variabelnya hanya terdiri dari 2 kategori ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau lebih dari 2 kategori. Misalkan di sini saya ada suatu variabel color ya, dimana kalau variabel color dari data asli itu terdiri dari 4 kategori ya. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Cuma di sini saya mau melihat dulu kategori yang paling sederhana terdiri dari 2 kategori. Jadi yang saya lakukan, saya kelompokkan. Kalau 1 dan 2 ini saya kategorikan sebagai di sini sebagai warna terang, tapi kalau 3 dan 4 ini saya kategorikan menjadi satu kategori yang saya sebut warna gelap ya. Kemudian idenya sama, di sini kita mau melihat bagaimana pengaruh warna ya, apakah hanya warna terang atau gelap, itu apakah mempengaruhi apakah si kepiting betina itu memiliki satelit atau tidak ya. Jadi di sini sudah dikategorikan ada terang dan warna gelap ya. Karena variabel independennya kategori, maka kita perlu menciptakan variabel dummy ya, atau variabel indikator, di mana variabel indikator ini nilainya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu nilainya bisa berupa 0 atau 1 ya. Secara umum, kalau kita memiliki sebanyak misalkan ada K kategori dari suatu variabel kategorik, maka kita perlu nilai dummy sebanyak K minus 1 ya. Jadi selalu berkurang 1 dari banyaknya jenis kategori ya. Karena kita punya 2 kategori, warna terang dan warna gelap, maka kita cukup memiliki 1 variabel dummy ya. Karena kan kategorinya 2, berarti kita perlu 1 variabel dummy. Ini variabel dummy-nya saya sebut sebagai C, di mana kalau terang ini saya beri nilai 1, tapi kalau gelap saya beri nilai 0 ya. Jadi kalau perhatikan dari kode R yang saya berikan di sini, kode R-nya itu saya ambil dari color ya, kan data aslinya adalah color yang terdiri dari 4 kategori. Jadi kalau warnanya, kategori warnanya 1 dan 2, kalau warnanya lebih kecil dari 3, berarti kan 1 dan 2. Ini saya beri, saya kasih indikator 1, artinya warnanya terang. Tapi kalau lebih besar sama dengan 3 atau 3 dan 4, itu diberi indikator 0 ya. Kemudian langkah berikutnya di sini kodenya ada yang kurang ya. Jadi di sini nanti harusnya saya tambahkan ada JLM ya. Kemudian ini adalah Y, kita regresikan dengan color 2. Color 2, datanya masih data cap. Kemudian family-nya adalah
binomial ya, binomial. Jadi kalau kita keluarkan outputnya ini adalah hasil estimasi parameter betanya. Jadi kalau kita mau tuliskan nilai Px nya ini bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, E pangkat 0,555474 atau saya bulatkan 5,5 ditambah 0,55x dibagi 1 plus E pangkat 0,55 ditambah 0,5x ya. Seperti cara sebelumnya ya, kita bisa mengambil E pangkat beta karena ini lebih mudah diinterpretasikan sebagai odds ratio. Jadi kalau kita panggil E pangkat 0,551 kita peroleh 1,73 ya. Jadi kalau variabelnya kategorik dan terdiri dari dua kategori, di sini bisa kita interpretasikan bahwa E pangkat beta itu adalah odds ratio. Odds ratio antara apa? Odds ratio antara kategori X sama dengan 0 dibagi dengan kategori X sama dengan 1. Artinya E pangkat beta itu adalah odds ratio memiliki satelit antara kepiting betina yang berwarna terang dibagi dengan yang berwarna gelap. Karena warna terang kan tadi indikatornya 1, sedangkan warna gelap itu indikatornya adalah 0 ya. Jadi dengan kata lain E pangkat beta ini bisa kita interpretasikan bahwa odds memiliki satelit ya untuk kepiting betina berwarna terang itu 1,734 kali daripada odds memiliki satelit dari kepiting betina yang berwarna gelap ya. Cuman mungkin di sini bisa kita lihat ya bahwa walaupun yang harus kita lihat dulu sebenarnya di sini kan p-value ya. Jadi seandainya kalau p-value-nya signifikan baru bisa kita interpretasikan seperti ini ya. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa odds mempunyai satelit untuk kepiting berwarna terang itu 1,734 kali lipat daripada odds dari kepiting betina berwarna gelap. Ini bisa kita interpretasikan dengan syarat bahwa p-value-nya signifikan ya. Tapi kalau berdasarkan hasil estimasi di sini kan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa ternyata color ya entah itu berwarna terang atau gelap yaitu tidak bisa menentukan apakah kepitingnya itu memiliki satelit atau tidak ya. Jadi kalau tidak signifikan jangan kita interpretasikan ya. Jadi interpretasi ini hanya saya berikan ya sebagai ilustrasi bagaimana cara menginterpretasikan nilai koefisien dari regresi logistik ya, koefisien regresi logistik, dan tentunya bisa kita interpretasikan kalau p-value-nya lebih besar dari lebih kecil, p-value lebih kecil dari ya. Jadi sekali lagi jelas ya perbedaan interpretasinya. Kalau datanya itu variabel X-nya kontinu, E pangkat beta itu kita nyatakan sebagai kenaikan setiap kenaikan odds setiap kenaikan X besar 1 unit. Tapi kalau variabel X-nya adalah kategori dengan dua kategori, maka E pangkat beta itu kita interpretasikan sebagai odds ratio dari variabel X di mana X-nya sama dengan 1 dibagi dengan X-nya sama dengan 0 ya. Dan yang menariknya nilai odds ratio ini sebenarnya nilai odds ratio yang sama ketika kita pandang kedua variabel dalam tabel kontingensi ya. Jadi kalau kita buat tabel kontingensi antara color 2 dengan variabel Y-nya apakah dia memiliki satelit atau tidak, kalau kita buat tabel kontingensi ini bisa kita keluarkan ya. Salah satu caranya kalau pakai R kita bisa pakai except ya. Jadi 01 yang ada di atas ini adalah dari variabel Y, sedangkan 01 yang ada di baris ini adalah dari variabel X. Ini adalah dari X ya. Jadi dari sini bisa dilihat 59 artinya ada sebanyak 59 kepiting yang berwarna gelap. 0 itu gelap ya, gelap dan tidak memiliki satelit ya. Kemudian 9 ini artinya ada 9 kepiting yang berwarna terang dan dia memiliki satelit ya. Nah
kalau kita mau menghitung odds rasio, ya, kita mau menghitung odds rasio antara 1 untuk X sama dengan 1 dibandingkan dengan X sama dengan 0. Berarti yang kita lakukan adalah ini ya, kita kalikan 3 kali 102, 3 kali 102 dibagi 59 dikali 9 ya. Maaf, kebalik ya. Ini adalah odds rasio antara 0 dan 1 ya. Jadi kan kalau seandainya kita mau menyamakan dengan odds rasio yang kita hitung di sini. Ini adalah odds rasio mendapatkan satelit ya dari perbandingan yang terang dibandingkan gelap ya. Kalau yang saya tuliskan di sini, ini adalah odds rasio tidak memiliki satelit ya. Ini adalah odds rasio tidak memiliki satelit. Ini saya hapus dulu ya. Jadi supaya sama, odds rasio karena yang kita lihat suksesnya adalah memiliki satelit ya, antara X-nya sama dengan 1 dibandingkan dengan X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau mau kita tulis ulang supaya memudahkan, kita kan mau peluang suksesnya 1, 0, ini 1, 0 untuk X-nya, berarti kan kita tukar ya. Ini berarti nilainya 9, kemudian kalau ini 0, kemudiannya 1 kan 3 ya. 3, ini adalah 102, ini adalah 59 ya. Jadi kalau kita pakai prinsip kali silang, berarti 9 kali 59 dikali 3 kali 102, berarti 9 dikali 59 dibagi 102 dikali 3 ya. Ini sama seperti yang sudah saya coba hitung di R ya. 9 kali 59 dibagi 3 dibagi 102, ini sama hasilnya 1,73 ya. Jadi odds rasio yang kita hitung dalam tabel kontingensi ini akan memberikan hasil estimasi yang sama ketika kita menghitung dengan menggunakan model regresi logistik ya. Jadi di sini ya kita bisa membedakan khusus untuk variabel untuk model regresi logistik sederhana, di mana variabel independennya bisa kontinu ataupun kategorik. Tadi interpretasinya bisa berbeda ya, tapi sama-sama menunjukkan odds rasio ya. Cuma kalau untuk independennya adalah kontinu, kita nyatakan sebagai kenaikan odds sebesar setiap kenaikan 1 unit dari X. Tapi jika variabel independennya adalah kategorik, itu kita interpretasikan sebagai odds rasio ya, odds rasio dari sukses ya, dari kejadian sukses. Kejadian sukses antara yang X-nya kita indikator 1 dibagi dengan X-nya sama dengan 0 ya. Dan harus perhatikan, interpretasi itu bisa kita lakukan kalau koefisiennya dinyatakan signifikan ya. Nanti untuk materi berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau variabel independennya lebih dari 1.